semuanya, perkenalkan nama Fadila Fatia Zahra dengan ujung NIM 015 nomor absen 8 mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan esai yang telah saya buat yang berjudul Hipertensi Silent Killer di Balik Gaya Hidup Modern. Jadi sekarang saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan, yang dimana pada paragraf 1 saya menjelaskan bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah penyakit kronis yang kini semakin sering ditemui di masyarakat modern. Penyakit ini berbahaya karena seringkali tidak menunjukkan gejala, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya. Jika tidak ditangani, hipertensi bisa menyebabkan kerusakan organ vital seperti jantung, ginjal, otak, dan pembuluh darah. Karena sifatnya yang diam-diam namun mematikan, hipertensi ini dijuluki sebagai silent killer. Selanjutnya untuk paragraf kedua, ini saya menjelaskan bahwa perubahan gaya hidup modern itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan kasus hipertensi. Kebiasaan seperti mengonsumsi makanan tinggi yang garam dan lemak, kurang olahraga, serta stres itu memperbesar resiko hipertensi. Data yang saya dapat dari riset kesehatan tahun 2018 itu menunjukkan bahwa hipertensi ini cukup tinggi pada usia dewasa dan akan terus meningkat, khususnya di wilayah perkotaan. Selain gaya hidup, faktor genetik dan usia juga turut memperburuk risiko ini. Selanjutnya, untuk paragraf ketiga itu saya menjelaskan bahwa pengobatan hipertensi itu tidak cukup hanya dengan konsumsi obat, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan gaya hidup sehat. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan itu latihan dengan pernapasan lambat atau slow deep breathing yang terbukti dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas hidup jika dilakukan secara rutin. Terus untuk kesadaran menjalani gaya hidup sehat ini harus dilakukan sejak dini, sehingga menjadi langkah penting dalam mencegah komplikasinya lebih lanjut. Untuk paragraf yang keempat, saya menjelaskan bahwa hipertensi ini menjadi penyebab utama kematian secara global, terutama di negara berkembang yang masih lemah dalam deteksi dini dan edukasinya. WHO atau World Health Organization itu mencatat lebih dari 1 miliar orang itu mengalami hipertensi, namun hanya sebagian kecil yang menyadari dan mengelola kondisinya. Faktor stres, tekanan kerja, dan kurang tidur itu juga memperburuk kondisi hipertensi ini. Sehingga penting adanya edukasi masyarakat melalui pendekatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan hipertensi. Sehingga kesimpulan yang telah saya jelaskan setiap paragrafnya itu dapat disimpulkan bahwa hipertensi adalah ancaman serius yang tidak disadari karena minimnya gejala, namun dapat dicegah dengan gaya hidup sehat dan deteksi sejak dini. Masyarakat perlu diberi edukasi yang memadai agar lebih sadar dan peduli terhadap risiko dari penyakit ini. Sekian penjelasan dari bagian pendahuluan esai yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.